Manajemen marah. Marah adalah ekspresi saat terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Emosi, marahan, kekecewaan bisa saja hadir ketika kita menghadapi situasi ataupun kondisi yang tidak sesuai harapan. Bolehkah kita merasa marah ataupun kecewa? Tentu saja boleh, karena emosi atau perasaan itu bersifat fitrah. Memang Tuhan hadirkan untuk melindungi kita. Yang tidak boleh adalah perbuatannya. Ketika kita merasa marah ataupun kecewa, yang perlu kita kendalikan adalah tindakan ataupun perbuatan kita dari ekspresi perasaan marah tersebut. Itu sebabnya teman-teman sekalian kita perlu mengambil jeda saat kita tahu bahwa kita sedang marah, kita sedang merasa kecewa. Jeda ini yang perlu kita gunakan untuk mengelola emosi marah tersebut agar menjadi tenang dan damai kembali. Dalam sebuah hadis, Nabi menyampaikan, apabila salah seorang di antara kamu marah, maka diamlah. Diamlah di sini bertujuan untuk memberikan jeda pada kita saat kita merasa marah. Supaya apa? Supaya kita tidak sampai membuat tindakan, perkataan, ataupun keputusan yang dilandasi rasa marah. Kenapa? Karena pada saat kita bertindak dalam kondisi marah, pastinya jadi salah. Itu sebabnya penting sekali untuk kita bisa mengenali emosi yang sedang kita rasakan dan pastikan kita bisa sabar dan memberi jeda sebelum kita merespon suatu keadaan. Kondisikan diri kita menjadi tenang terlebih dahulu sebelum kita merespon apapun. Nah, ketenangan ini berasal dari mana? Teman-teman sekalian, dalam sebuah ayat disampaikan Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, jadi banyak cara untuk kita mengingat Allah yang membuat hati kita jadi tenang. Salah satunya dengan kita beristighfar, berzikir, kemudian kita bisa berwudu, atau kita bisa mengerjakan sholat, atau kita bisa membaca Al-Quran, ataupun aktivitas-aktivitas lain yang membuat kita mengingat Allah. Karena saat kita mengingat Allah, pikiran kita mengalami perubahan fokus. Tadinya kita memikirkan masalah atau kondisi yang membuat kita marah, ketika kita geser dengan mengingat Allah saja, maka pikiran kita jadi berbeda. Perubahan fokus inilah yang akan membuat hati kita menjadi tenang. Karena kita yakin yang menghadirkan masalah adalah Allah, maka yang punya solusi juga adalah Allah. Ketika kita dekatkan hati, pikiran, dan diri kita kepada Allah, hati kita jadi tenang. Dan ketenangan inilah yang akan menuntun kita untuk mendapatkan petunjuk, jalan keluar, dan tindakan yang tepat dalam merespon masalah yang ada. Maka marah boleh, tapi tindakannya yang tidak boleh. Pastikan kita tenang sebelum merespon. Semoga bermanfaat.